Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia Salsabila, kelas 12 IPS 2, ingin menjelaskan tentang perjanjian SAT-1 sampai SAT-2 dan pengaruh terhadap Perang Dingin. Asal Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1953, 1953 sampai 1962, dan 1962 sampai 1979. Perang Dingin 1979 sampai 1985 dan 1985 sampai 1991. Perundingan pembatasan persenjataan strategis, bahasa Inggris Trade and Elimination Treaty, disingkat SALT, adalah perundingan yang dilakukan Amerika dan Uni Soviet tentang kontrol senjata. Perundingan ini menghasilkan perjanjian SAT-1 dan SAT-2. Negosiasi pertama dimulai di Helsinki, Finlandia pada tanggal 17 November 1969 hingga Mei 1972. SAT-1 menghasilkan perjanjian pembahasan terhadap sistem pertahanan anti-peluru kendali, pembahasan senjata-senjata strategis ofensif seperti peluru kendali balistik antar benua dan peluru kendali balistik yang diluncurkan dari laut atau kapal. Dua perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev pada tanggal 26 Mei 1972. Setelah SAT-1 ditandatangani pada 26 Mei 1972, maka SAT-2 adalah kelanjutan dari perundingan SAT-1 oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung dari tahun 1972 hingga 1979. Pada 18 Juni 1979, perjanjian SAT-2 ditandatangani di Istana Hindenburg oleh Leonid Brezhnev dan Jimmy Carter. Jimmy Carter dan Leonid Brezhnev menandatangani perjanjian SAT-2 pada tanggal 18 Juni 1979 di Istana Hindenburg di Vienna, dan ini gambarnya. Perundingan ini berusaha untuk membatasi pembuatan senjata nuklir strategis. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon bersama sekutu timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok. Ini adalah contoh gambar Presiden Ronald Reagan kiri dan Sekretaris Jenderal Soviet Mikhail Gorbachev bertemu di Jenewa pada tahun 1985. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya
memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin pada tahun 1948 sampai 1949, Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, krisis Suez pada tahun 1956, krisis Berlin 1961, krisis rudal Kuba pada tahun 1962, Perang Vietnam pada tahun 1959 sampai 1975, Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Perang Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Soviet 1983, alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung. Kedua belah pihak berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi, dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral bersaing di ajang olahraga internasional, dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat. Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan dalam rangka meminimalkan risiko perang nuklir. Kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan detente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagnasi perekonomian. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi, liberalisasi, perestroika, rekonstruksi, reorganisasi 1987, dan glasnost, keterbukaan, pasca 1985. Kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya dunia. Perang Dunia dan berbagai peristiwa yang menyertainya telah menimbulkan dampak besar terhadap dunia dan sering disebutkan dalam budaya populer, khususnya dalam media yang menampilkan tema spionase dan ancaman perang nuklir. Penjelasan yang saya sampaikan